Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Mari sama-sama kita ucapkan dan panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang teramat banyak. Salawat serta salam kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salam Allah curahkan juga kepada keluarga, sahabat dan untuk beliau ila yaumil qiyamah. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Jamaah kajian siang Ahad yang Allah muliakan, kita melanjutkan materi babus sabri 'alal bala'i wasyiddati. Bab tentang bersabar menghadapi ujian dan cobaan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Qala al-faqih radhiyallahu ta'ala anhu, i'lam anna al-'abda la yudriku manzilatal akhyari illa bis-sabri 'ala asy-syiddati wal adab. Imam Abu Laits As-Samarqandi beliau mengatakan, ketahuilah bahwasanya seorang hamba itu tidak akan dapat mencapai tingkatan orang-orang pilihan kecuali dengan bersabar atas kesulitan dan penderitaan. Waqad amarallahu ta'ala nabiyahu alaihi salam bis-sabri. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah perintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam agar bersabar. Faqala, Allah berfirman, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli. Maka bersabarlah wahai Muhammad sebagaimana telah bersabar para nabi, para rasul yang termasuk ulul azmi. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sama-sama mengetahui derajat Nabi itu seperti apa, ibadahnya seperti apa, ketakwaannya kepada Allah seperti apa. Masih aja disuruh Allah bersabar. Kita diuji Allah dengan musibah, sudah berkata, apa dosa ulun ya Allah, merasa sudah tidak perlu lagi dipuji. Nabi SAW manusia paling baik, paling bertakwa, pimpinan seluruh para nabi dan rasul. Bahkan dari semua makhluk yang Allah ciptakan, Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW adalah yang teratas. Ia masih aja diuji Allah dengan cobaan. Masih Allah perintahkan untuk wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Jadi orang yang kayak kita akibat lawan dosa, banyak kesalahan, ibadah kita belum rajin, sholat kita masih kurang, sedekah kita masih termasuk sedekah orang yang pelit. Bila Allah berikan musibah, bila Allah berikan cobaan, maka tidak sepantasnya kemudian kita berpikir apa salah ulun, sudah ibadah dia jual pakai orang, bersedekah dia jual, tatap hidup yang kayak ini. Dan perlu kita ketahui
bahwa ujian yang Allah berikan itu bisa jadi menjadi tangga buat seorang hamba untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ulun secara pribadi biasanya menghadapi masalah dengan rasa berat kepala, ulun berpikir mungkin sholat sunnah ulun masih sedikit, tahajudnya pun juga masih belum rajin, sedekahnya pun juga belum seberapa. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak mengolahkan jalan, melalui jalan itu derajat diangkat oleh Allah. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila Allah telah menetapkan derajat tertentu untuk seorang hamba, tapi si hamba itu kada bisa atau kada sanggup mencapai derajat itu dengan sholat-sholat sunnahnya, dengan puasa-puasa sunnahnya, dengan sedekahnya, udah engket pengoler umpama, tapi Allah sudah menetapkan bahwa seorang hamba itu diberikan derajat yang tinggi, maka lantaran inya pengoler beribadah, lantaran inya pengoler berpuasa, maka Allah jadikan, Allah ciptakan, Allah buatkan jalan agar bisa mencapai derajat yang Allah tentukan dengan bersabar. Makanya menjadi Imam Abu Laith, ketahuilah annal abda la yudriku manzilatal akhyari illa bisabri ala syiddati wal adha. Seorang hamba itu tidak akan bisa mencapai derajat orang-orang pilihan, orang-orang pilihan di sisi Allah kecuali melalui tangga yang namanya sabar terhadap asyiddah, kesulitan, wal adha, dan hal yang tidak nyaman dalam hidup ini. Wa ruwiya an Khabbab bin al-Arat radhiyallahu anhu qala ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun bi ridaihi bi dhillil ka'bati fashakawna ilayhi faqulna ya Rasulullah ala tad'u Allah ala taghsiru Allah lana وجلس مقبرا لونه ثم قال إن من كان قبلكم كان يؤتى بالرجل فيحفر له في الأرض حفرة ويجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل فرقتين ما يصرفه ذلك عن دينه. Jadi ujar Khabbab ibn al-Arat meriwayatkan berkisah pengalaman waktu masih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam susah payah berdakwah di Mekah. Jadi dakwah Nabi di Mekah itu seperti berjalan di tempat, lebih banyak sakitnya ketimbang nyamannya. Nah, ujar Khabbab ibn al-Arat, suatu ketika kami mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, asa kada sanggup lagi dengan penderitaan di jalan Allah. Dan pada saat itu Nabi sedang bersandar, mutawassidun, bersandar, berbantalkan dengan ridaihi, selendangnya, fi dhillil ka'bati, banaung, di hingga Ka'bah. Jadi selendang itu diikat, Nabi duduk di hingga Ka'bah. Ujar Khabbab ibn al-Arat, lalu kami pun mengadu kepada beliau, jar kami, ya Rasulullah, berdoa Pak biar kepada Allah, minta Pak pertolongan kepada Allah, jasad kami ini nah, sadang sudah kami ini nasibnya lagi, kalau orang wahid ini ada itu bocah, nasibnya lagi ya Rasulullah kami ini. Jika peribahasa mati dan awas mati cuma umur jadi nang baru sampai saking sakitnya menghadapi gangguan dan rintangan dalam berdakwah. Sayyidina Bilal
itu sampai diterentangkan di padang pasir yang panas, lalu kemudian ditaruh batu yang besar di atas awak, hanya sanggup berkata dengan telunjuk ahad, ahad, hengak-hengak sudah. Sayyidina Bilal seperti itu waktu memperjuangkan keimanan. Ya Rasulullah, berdoa biar lawan Allah ya Rasul. Sakada sanggup kami ini sudahlah. Uyuh sudah kami ini ya Rasulullah. Maka Nabi pun berduduk. Nabi pun duduk muhmaran launuh. Muha sidin berubah menjadi agak berwarna merah, menandakan ujar kita itu serius. Apa ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaman kana qablakum, biar anda tahu sesungguhnya kita ini belum apa-apanya lagi. Mun hanya makan sekali sehari itu masih biasa, belum apa-apanya lagi jarang. Bahari biar hendak tahu lah, ada yang ditangkap, dipatak di tanah, kemudian digergaji sampai belak kepalanya. Dan itu tidak membuat dia meninggalkan agamanya. Kemudian hanya bapader ada di sahur di murah, bakawan ada di halang di murah, berjualan ada mau orang-orang kari, masih kawannya hidup membahari ujar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang sampai digergaji belah, tapi tetap mempertahankan keimanannya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dari sini kita belajar salah satu cara agar kita kuat menghadapi ujian hidup, jangan kita beranggapan kita aja yang paling uyuh, kita aja yang paling sakit. Tapi perlu kita ketahui di luar sana banyak orang yang jauh lebih sakit dari kita. Sakit-sakit kita masih kawalnya makan, sakit-sakit kita kalau hujan ada wadah bertaduh, sakit-sakit kita umpama masih ada jalan mau mengawali kita. Di luar sana ada orang yang berjuang hidup dan mati. Jangankan kesan bertaduh, kesan makan aja susahnya luar biasa. Jadi dengan mengingat bahwa ada orang yang lebih susah dari kita, maka insya Allah itu akan menambah ketegaran hati. Tapi pun kita melihat orang dalam pikiran kita aja sorongan tentang kayak nasib, itu mengolah kita semakin stres. Waruya an Humaydin an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yuqda yawmal qiyamati bi an'umi ahli al-ardi wa yughmasu fin nari ghamsatan fa yakhruju aswada muqtariqan fa yuqalu lahu hal marra bika nu'aymun qad id kunta fiha fa yaqulu lam azal fi hadzal bala mundu khalaqani fa yu'ta bi ashad ahli dunya bala'an fa yughmasu fil jannati ghamsatan yakni yadkhulu fiha sa'atan fa yakhruju ka'annahu al-qamaru lailatal badri fa yuqalu hal marra bika shiddatul qad fa yaqulu lam azal fi hadzal na'im mundu khalaqani. Diriwayatkan dari Humaid dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bercerita kelak pada hari kiamat didatangkan orang yang paling nyaman hidup di dunia ini, orang yang paling nyaman, lalu payung masuk dari bangsatan, diculuk ke neraka sekali, ayat rujuk aswada,
sekali dikeluarkan hitam, padahal glowing sebelum dicelup. Paling nyaman hidup di dunia sudah dicelup di neraka sekali, fayakhruju aswada mukhtalifan, hitam angin keluar. Fayuqalu lahu hal marra bika na'imun qad id kunta fiha. Lalu ditanya kepadanya, pernahkah engkau melewati sebuah kenikmatan ketika engkau berada di dunia? Fayaqulu lam azal fi hadzal bala mundu khalaqani. Lam azal fi hadzal bala mundu khalaqani. Ulun kada pernah lalu merasa nyaman sejak diciptakan. Sejak diciptakan. Maksudnya apa? Hilang rasa nyaman seumur-umur hidup di dunia itu hilang. Betapa beratnya siksa neraka. Ini gambaran kita lagi. Ampun maaf, terutama kebinian, tapi laki-laki pun juga ada. Bila sudah saling dia kebaikan laki itu kan yang dia kalau pernah lalu sayang lawan ulun, ini sudah sakit gitu. Hilang kebang sudah. Maksudnya apa? Saking sakitnya tuh. Saking sakitnya kelakian gitu. Jadi kalau bisa jualan sama aja gitu lah. Karena berkata sama bikin pulang. Dia kada pernah lalu membahagiakan ulun. Itu bila sudah sahih dia padahal apa istilahnya bertahun-tahun sudah dinyamani, nimba sudah sekali disakiti, hilang bertahun-tahun itu. Lalu jadi untuk pada pernah lalu dia membahagiakan ulun. Itu sudah saking sakitnya toh. Makanya ujar pepatah, hujan setahun dihilangkan, kemarau setahun hilang oleh hujan sehari. Seharinya hujan kan ingat lagi yang setahun tadi. Sebaliknya kayak itu juga. Wa yukta bi asyaddi ahli dunya bala'an. Lalu didatangkan orang yang paling sakit sedunia aneh. Ada lagi orang paling sakit daripada yang didatangkan. Imbah didatangkan, diculuk sekali ke surga, dimasukkan setubatnya ke surga. Bayar tunjukkan ahun kamar sekali keluar seperti bulan purnama. Wa yuqalu hal marra bika syiddatul qat, pernahlah pian sakit dalam hidup. Padahal di dunia tuh inya yang paling sakit. Ada lagi orang paling sakit daripada inya, limbah sudah sekali dirasai akan masuk ke surga, ditakuni. Pernahlah pian merasakan hidup sakit. Apa jawabannya? Lam azal fi hadan naimi mundu khalaqani. Kada. Mulut kada pernah sakit. Betapa nikmatnya surga. Maksudnya bab sabar di sini sesakit-sakitnya bersabar, bila sudah Allah balas terbayar semua yang sakit itu. Bila sanggup bersabar. Sabar itu ibarat buah itu pahitnya, ada lagi pahit daripada itu. Tapi bila mau bersabar, maka bila Allah balas, ada lagi, ingat lagi bahwa dulu itu sakitnya luar biasa, terbayar. Bayangkan cuma satu mat aja dimasukkan ke surga, apalagi disuruh menetap ke dalam surga. Sebaliknya kayak tujuan. Senyaman-nyamannya orang di dunia ini, kada ada lagi orang yang lebih nyaman dari sini umpama seumur hidup mulai dalam parut umpama sugi. Kada pernah merasakan susah itu. Tapi bila sudah sekali dimasukkan ke dalam neraka satu mat, jadi dimasukkan ke neraka. Ditabungin apa rasanya, pada pernah lalu nyaman lalu hidup, hilang kan nyaman dan seumur di dunia itu hilang. Saking sakitnya itu baru sekali celup jadi neraka. Apalagi kalau umpama bertahun-tahun, fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Satu hari di neraka itu sama 1000 tahun di dunia.
sehari di neraka 1000 tahun di dunia bandingannya. Sekali jam culuk menjaga neraka ditakuni, napa rasanya? Pernah merasa nyaman? Seumur-umur kada pernah belum merasa nyaman, sakit aja, padahal di dunia paling nyaman sudah itu. Nah, itu beratnya siksa neraka. Tapi betapa besar nikmat di surga, di dunia terjadi diumpamakan, dikumpulkan, dipilih siapa yang paling sengsara hidupnya di dunia. Mulai dalam parut sudah sengsara, 100 tahun umur, 100 tahun genap sempurna sengsara, paling sengsara. Imbang sudah dijamukakan ke surga satu malam, keluar langsung menceronok. Pernahlah pian hidup sakit? Ada pernah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pernah hidup sakit? Saking kenikmatan surga itu menghapus penderitaan yang begitu panjang hidup di dunia. Bilanya sabar. Warwiya an Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala awwalu ma yud'a ila al-jannati al-hamduna lillahi alladhina yahmaduna 'ala as-sarra'i wa dharra'i. Diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi bersabda, orang pertama yang dipanggil antrian masuk ke dalam surga orang yang selalu memuji Allah walaupun di saat duka. Nyaman alhamdulillah, sakit alhamdulillah. Itu yang pertama kali. Nanti kayak kita aja antrian di bank, antrian di rumah sakit, baginya antrian BLT. Antrian BLT nu kita harap mudahan ulun nang dahulu di kiam. Tapi mun antrian mati kayaknya ada pun orang. Mudahan ulun berdahulu antar kiam sebenarnya, bukan berdahulu diantar. Berharap maka kelak pada hari kiamat ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali dipanggil untuk masuk ke surga, antrian pertama adalah orang-orang yang selalu memuji Allah di saat suka maupun di saat duka. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melajari bilanya dapat nikmat ucapannya alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Itu bila dapat nikmat kita. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Nah, kalau dapat musibah, apa ujar Nabi? Alhamdulillahi ala kulli hal. Wa na'udzubillah min ahwali ahlin nar. Jadi dapat yang manis alhamdulillah, menghadapi yang pahit pun alhamdulillah, cuma ujungnya beda. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya jualah kebaikan itu menjadi sempurna. Itu kalau mendapatkan nikmat. Kalau ditimpa oleh musibah maupun bencana, alhamdulillahi ala kulli hal. Ya ala kulli hal, Allah ala kulli hal, segala puji bagi Allah. Kita orang Banjar ini secara khususnya dilajari kebiasaan baik menghadapi masalah, yaitu biasa menggunakan sudut pandang yang positif. Tabrakan, untung orangnya ada apa-apa, untung. Itu tadi alhamdulillahi ala kulli hal. Ya setidak-tidaknya kendaraannya hancur, tapi orang masih selamat. Untung anunya aja, untung tuh maksudnya. Jadi itu adalah bagian daripada sunnah, agar kita itu ketika menghadapi sesuatu apapun, kita tidak melupakan masih ada yang baiknya lagi. Tapi ya, bilanya apa mikir sakit banget, nak bini menelpon, abahnya ulun bawa kendaraan, rabah dari jalan,
Bapak kendaraannya kayak ada apa-apa lah, sakit berat tuh hati dia. Kendaraan yang digunakan di orangnya kada, kendaraannya kada apa-apa aja. Ya Allah, perlu diingat bala hadir Ustaz Bahrul Ilmi bersepeda. Wabah itu di jembatan Taman Masjid Imaduddin Rabah termasuk batis di sepeda. Kada dedang waninya mengeluarkan batisnya, takutan sepedanya rusak. Datang sidir, dijajak sidir langsung sepedanya supaya memacul batis tadi. Abang tuh bahaya. Jajak sidir sepeda apa sidir? Yang penting batisnya keluar, mas sepeda kawan ditukar mau dibaiki sidir. Nah itu gara-gara tuh arwah abah tuh gitu. Kita kadang-kadang berpikir kayak apa caranya supaya sepedanya kada rusak. Hapus batis tapi sama tuh ulah gawi kekanakan biasanya memasukkan nih kepala di pot kah di apakah namun di YouTube ada apa macul putar sini putar situ, coba dibaca aja sudah ya lakas memacul sahabat tidak menangis kesakitan. Kita kadang-kadang ada terpikir, nah orang Banjar itu diajarkan kebiasaan seperti itu. Nah kayak apapun musibah itu biasanya ada untung, adanya masih tersisa, untung masih ini, untung masih itu. Itu adalah bagian dari implementasi sunnah Nabi. Karena musibah apapun, alhamdulillah ya ala kulli hal. Ya ala kulli hal, Allah tetap yang maha terpuji. Ulun tadi malam, bukan tadi malam, kemarin malam Selasa, dengaran orang berilmu nih, beda juga lawan beda berilmu. Jadi ulun lihat di sini itu biasanya baju ada berlapis-lapis. Ini sudah baju gamis, baju jas pula, usurban betutup di sini. Nah, ulun lagi garing di sini. Pas terkena parak, lagi batukan kapak. Suaranya alhamdulillah ala kulli hal. Sampai sarut suara menyambut alhamdulillah ala kulli hal. Senyum aja orang. Berguguran dosa kita gitu. Jadi orang yang diuji oleh Allah, apakah pada badannya, pada hartanya, pada keluarganya, bila sabar itu berguguran dosa itu. Kayak daun yang rontok di musim gugur. Pernah nggak melihat mengalami ada musim gugur pada kita? Keguguran itu ada. Nah kalau di negara yang 4 musim itu, kalau musim gugur itu pohon yang tadinya rindang berdaun itu gundul tuh Pak. Ada berdaun sama sekali. Kenapa di wadah kita ada musim gugurnya kebanyakan musim rambutan, musim teriangan, musim kleker, musim kebanyakan musim. Kalau ada lagi musim gugur. Nah ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah jadi orang yang pertama kali di kiau antrian masuk ke dalam surga orang yang susahkah, senangkah, tetap memuji Allah. Maka dari itu fal wajibu 'alal 'abdi an yasbira 'ala ma yusibuhu minasyiddati. Maka dari itu adalah kewajiban bagi seorang hamba untuk bersabar terhadap apa yang menimpanya daripada kesusahan hidup. Wa ya'lama anna ma dafa'allahu anhu minal bala'i aksaru mimma asabahu. Dan juga mesti mengetahui jakanya Allah membuka rahasia kawa kita waidihi. Umpamanya dalam hidup ini kita itu mestinya kena musibah 100 kali musibah, Allah buka, maka sebenarnya Allah lindungi kita dari musibah itu 99 musibah yang Allah luputakan dari kita. Sebuting yang Allah kanakan terbanyak Allah berikan pertolongan ketimbang Allah biarkan kita merasakan penderitaan. Kenapa? Karena selalu diberikan yang nyaman terus, ada pernah belajar untuk bersabar.
Atau amun kada dirasakan juga sedikit daripada ujian, manusia itu manja. Jadi ujar beliau, apa yang Allah jauhkan darinya bala masih lebih banyak daripada yang Allah karena akan mawalinya. Cuman kita ini kada melihat, jakanya melihat toh. Kita bersyukur. Kenapa? Banyak yang Allah jauhkan daripada yang Allah karena akan dasar kita. Ya orang kita masih banyak yang baiknya juga lagi. Wa yahmadallaha ta'ala ala dzalik, sehingga dari situ kita tetap memuji Allah. Coba bang, jangan kadang Allah biarkan seberatan musibah itu menimpa kita, kadang keawakan kita, kadang keawakan. Jadi yang menimpa kita itu dibandingkan dengan yang sudah Allah jauhkan, banyak yang Allah jauhkan dari kita itu, yang Allah lindungi kita itu, yang Allah selamatkan kita itu, yang Allah biarkan kita kena itu hanya sedikit. Itu pun Allah ingin memberikan pelajaran buat kita. Wa yanbaghi lil abdi an yaqtadiya bi nabihi sallallahu alaihi wasallam, dan siogianya bagi seorang hamba bercermin dan mencontoh dengan nabinya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa yanzur ila sabbihi ala adal musyrikin, dan memperhatikan yang kayak liwat sabarnya Nabi kita terhadap gangguan orang-orang musyrik. Kita ini belum apa-apanya lagi. Dan tujuan hiduplah kayak kita merasa kita masih itu nyamannya hiduplah, kada ada masalah kayak sini. Hidup ini semua punya masalah. Kalau di mata kita seseorang itu terlihat bina adem, bukan berarti tidak ada masalah. Bisa jadi masalahnya lebih berat dari kita. Inya kada berkisah. Kita baru diberi masalah sedikit sekampungan sudah wadah kita berkisah. Ya Allah merancang contoh akan kita ki orang hutang, pusing kepala, pusing nani berkisah lawan kawan. Aku stres, kenapa di kawan? Hutang ditagih orang berapa kira-kira 50 juta. Maka kata lalu jaminan ini dan itunya. Supaya aku ditagih orang terus. Dan kawannya terkarinya nyawa 50 dalam hati bapak udah setengah M tapi udah berkisah lawan nyawa, lawan udah berkisah lawan nyawa membayar ya kan dulu apa berkisah malah mengolah pandir timbulnya disampaikannya kesana kemari kada memberi supan seorang lah. Kita tuh kadang-kadang ya tadi salah alamat berkisah. Jakanya toh mama wadah kita berkisah itu inya membayariakan. Ayuhlah aku berkisah beriman. Membayariakan kadanya. Malah bisa jadi menjadi panderan di masyarakat. Wa ruwiya an Amr ibn Maimun an Amr ibn Maimun an Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli 'inda al-bait wa Abu Jahl wa ashabuhu julusun wa qad nuhirat jazurun bil amsi faqala Abu Jahl la'anahu Allah ayyukum yaqumu ila sulal jazuri fayulqiyahu ala katifi Muhammadin idza sajada fab'atha ashqal qawmi fa'aqadahu falamma sajada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wada'ahu baina katifayhi fastadhaku wa ana qa'imun anzur qultu law kana li man'atun la tarahtuhu an dhahri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini perjuangan Nabi waktu masih di Mekah. Jadi Abdullah bin Mas'ud ini berkisah. Abdullah bin Mas'ud ini sudah berkisahkan lawan dia sahabat Nabi nang awaknya nang kaya ocok baba atau kidaus mini. Kita berduduk nang kayak Abdullah bin Abbas berdiri sama lawan kita tinggi. Jadi Abdullah bin Abbas itu berkisah. Ujar Abdullah bin Abbas, ketika Rasulullah SAW sedang sholat di samping Baitullah, pada
saat itu Abu Jahal dan kawan-kawannya sedang duduk memperhatikan. Kebetulan kemarin itu ada seekor unta yang telah disembelih. Ya, rupanya seekor kemarin ada seekor unta yang disembelih. Lalu Abu Jahal, semoga Allah jauhkan dari rahmatnya, berkata, Ayo siapa di antara kini yang wani mengambil peparutan unta tadi? Sudah sehari, artinya kan sudah buruk kan? Yo siapa nawani lah, kita bertaruhan. Nabi sholat, Abu Jahal kawanannya duduk, diolahkannya kegayaan pertaruhan. Yuk pertaruhan siapa nang wani melemparkan peparutan unta tadi di belikat Nabi yang sedang sujud. Yuk, itu sujud, itu Muhammad sujud. Yuk, siapa nak tantang siapa nang wani itu ada peparutan unta. Sudah sehari itu bau sudah. Wanilah mangkat di atas nih pundak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Abu Jahal kadang-kadang menyambar Nabi lah, ulun menyambar Nabi. Abdullah bin Abbas Abdullah bin Mas'ud melihat rupanya kepanasan sekalinya ada yang menyanggupi bunda. Siapa kan? Kenapa kan kemutan kaki? Lalu diambilnya lah. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang sujud, dituyuk akalnya di sini, baina katifai, di antara dua belikat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fastadhaku, malah tatawaan pula. Dan aku ujar Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, wa ana qaimun anzuru, dan aku pun hanya bisa berdiri memandang. Qultu dalam hatiku, law kana li man'atun, jakanya aku nih punya kekuatan, latarahtuhu, aku jauhkan, aku bersihkan, aku buangi kotoran atau peparutan unta tadi dari belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala wa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sajidun ma yarfa'u ra'su hatta talaqan nas, dan Nabi tetap sujud. Kada mau angkat sidin ke bebaratan diandaki urang di belakang sampai bebuhan tertawaan tadinya berjauh. Maka aku pun berikan kabar kepada putri beliau Fatimah radhiyallahu anha. Maka Sayyidah Fatimah pun datang bersama Juwairiyah. Lalu Fatimah bersama Juwairiyah inilah yang kemudian bermata memberasihi di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Summa aqbaltu alaihim, kemudian summa aqbalat alaihim tasubbuhum, kemudian lalu Sayyidah Fatimah tadi menghadap kepada mereka yang menjauh tadi, tasubbuhum, menjadi kita tuh mamai. Falamma qada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu manakala Nabi menuntunkan sholat. Jadi Nabi belum selesai sholat lagi, tapi berbangun sudah kalah. Bebaratan diandaknya di belakang sini. Manakala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selesai sholat, rafa'a sautahu, lalu Nabi mengangkat suaranya pada alaihim, maka Nabi pun berdoa, Allahumma 'alaika bi Quraisy, Allahumma 'alaika bi Quraisy, Allahumma 'alaika bi Quraisy. Ya Allah, ulun serahkan dia kepada Engkau urusan mereka yang kurang ajar tadi, ya Allah. Ujar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Falamma sami'u sautahu wa du'a'ahu dhahaba anhum Allah. Limbahnya Nabi ucapnya itu ambihan tertawaan. Wa khafu da'watahu, dan mereka pun takutan. Faqala Allahumma 'alaika bi Abi Jahl wa Uqbata wa Utbata wa Syaibata wal Walid ibn al-Mughirah wa Umayy ibn Khalaf. Didoakan Nabi itu lingkungan. Ya Allah, pian aja lagi nama balasakan manusia, pian aja disebutin satu persatu. Maka Abdullah bin Mas'ud pun kemudian berkata, demi Allah yang telah mengutus Nabi Muhammad dengan sebenar-benarnya, sungguh aku buktikan ternyata yang disambati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu semuanya tewas di medan perang Badar. Kabul doa Nabi. Ini kayak Imam besar Habib Rizik lah. Membalang sini tunggal lingkungan
Menjadi sidin, ada anak kecelakaan, ada anak masuk rumah sakit, kembali pulang satu persatu kabur doa sidin. Apalagi cucu Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para habaib itu sebenarnya seperti apa ya? Umpamanya seperti bintang yang ada di langit, menjaga langit. Agak beruntung kalau kita di tengah-tengah kita ada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pun meminta doa. Nenek lah doakan kami kayak di sini, mudah-mudahan ya kita dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, barangkali ini yang dapat kami sampaikan. Waktu asar sudah tiba, mudah-mudahan bermanfaat. Ulun garis bawahi, innan nasra ma'as sabri. Tidak ada kemenangan, tidak ada keberhasilan kecuali hanya bagi orang yang mampu bersabar. Dan sabar itu memang pahit, tapi sepahit-pahit bila kita mampu bersabar, ketika Allah berikan balasan, maka tadinya lagi lawan yang sakit tadi. Seperti yang tadi belum sampaikan, di dunia hidup seumur umur menjadi orang paling menderita di dunia seumur umur. Tapi sekali Allah jamukakan di surga, tadi ingat laginya lawan yang seumur umur sakit tadi, betapa balasan Allah bagi orang bersabar itu ada kalau dibayangkan, luar biasa. Nah, ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi ampun maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.